sangat berterima kasih kepada seluruh bantuan dari masyarakat sekitar Masjid ini, termasuk juga sahabat-sahabat Ustaz Muhammad yang mengerahkan pada bantuannya mulai dari malam sampai jam 11 malam, mulai subuh sampai peninggalan terlaksana, termasuk juga dari muslimah dan ibu dan ulama begitu juga aktif untuk membantu, bahkan nanti akan memberikan sebuah kenangan yang luar biasa 1000 bungkus gratis insya Allah sudah selesai kajian ini. Demikian juga atas kehadiran Habib Taufik yang pagi ini mungkin sibuk ke tempat yang bagian diri dengan. Selain itu sedikit saya berikan kesan tentang Al-Habib Ali bin Hasan bin Sa'ad. Kebetulan saya mengikuti beliau, mendampingi beliau duduk berjajar tidak kurang dari 40 tahun lamanya sampai sekitar 50 tahun. Pantas kalau saya mengetahui sedikit apa yang menjadi ciri khas daripada Ustaz Aris bin Sa'ad. Saya mengetahui beliau itu adalah orang yang loman. Kenapa beliau loman? Pada suatu saat ketika dari Sengkuh sama saya makan di sebuah warung, kemudian beliau kebetulan tidak mau uang dan kebetulan saya mau uang, maka saya bayar. Tetapi kemudian hari beberapa hari kemudian ternyata dipanggil, Farhan, sini, ada Ustaz, saya punya hutang kamu. Hutang apa Ustaz? Tidak ada hutang sama sekali. Itu kelomanan beliau. Bukan demikian, beliau adalah termasuk pembangun masjid. Kemana-mana tujuannya satu untuk bangun masjid. Bukan hanya sekadar menyerukan, menganjurkan agar supaya keluar dana-dana yang lain, tetapi beliau juga mengeluarkan uangnya dari satu beliau. Nah itulah maka beliau adalah termasuk orang yang loman. Orang yang itu sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, beliau adalah seorang yang sangat suka terhadap Masjid Fahlu. Suatu saat beliau sakit berada di Jember, saya mendapat menelpon beliau agar bisa memperkenalkan dia memberikan tausiah kepada Masjid Bagus Sami. Dengan senang hati, bahkan minta kepada saya agar diberi izin untuk lebih panjang menggunakan HP. Beliau sakit pun masih suka seperti itu. Bahkan ketika saya diberi oleh Allah SWT bermimpi sama beliau, misalnya tidak ada satu acara apapun dalam mimpi itu kecuali masih taklim. Ini kehebatan beliau ya. Maka kalau ada orang yang tidak sayang itu adalah salah satu hal yang paling aneh menurut dunia saya. Karena itu saya merasa bersyukur. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah SWT, masjid yang kita tempati ini, pendorong pertama adalah Ustaz Muhammad bin Aris bin Sa'ad. Ini adalah merupakan satu hal yang betul bersejarah, tidak bisa terlupakan. Kita berunding hampir 4 tahun lamanya sampai mendatangkan ahli pemborong dan konsultan dan sebagainya. Tapi tidak diborong-borong, cuma rapat dari rapat tidak ada hentinya. Maka Ustaz Aris datang memanggil saya di pondok sebelah sana. Ini jaga yang ke-12. Apa yang Farhan takuti? Saya tidak terlalu banyak jawab, memang saya takut. Kalau Ustaz berada di depan, saya berani untuk merenovasi total masjid. Saya di depan. Maka keberanian maka timbul karena keberanian beliau itu, maka saya timbul. Maka dengan susah payah mulai dibangun dan mulai peletakan batu pertama menara. Dia meletakkan batu pertama yang pertama. Kemudian saya. Tapi Allah SWT memanggil lain. Beliau dipanggil oleh Allah SWT setelah selesai meletakkan batu pertama. Tetapi keberanian takmir sudah didorong oleh Al-Habib Ali bin Sa'ad tidak lupa, termasuk saya pribadi ketua takmir yang sekarang alhamdulillah saya sudah berusia 81 tahun diparingi oleh Allah SWT. Mudah-mudahan doa semua hadir semuanya diberi barokah oleh Allah SWT. Keberanian itu tertanam sehingga sampai jadi masjid renovasi besar seperti yang sekarang kita bersama duduk di sini. Dan Masjid Bagus Salam ini seperti kita kalau pergi ke Masjidil Haram, Masjid Bagus Salam, seperti kita pergi ke Madinah, ke Bagus Salam. Bagus Salam ini adalah kunci yang masuk kota Malang Raya. Dan Bagus Salam tetap bagaimana yang ada. Maka ketika Habib Hamad meninggal dunia, kebetulan saya begitu takmirnya tanpa bertanya sama Ustaz Hamad bin Hasan bin Salim. Tidak saya tanya apa siap atau tidak. Langsung saya umumkan ketika mengatakan jenazah
bahwa penggantinya nanti adalah putra beliau Al-Ustaz Muhammad bin Ali bin Hasan Shah. Ternyata Allah SWT mengabulkan, bahkan lebih seru daripada dulu. Serunya apa? Serunya adalah untuk sebagian syariat agama Islam. Mudah-mudahan kecintaan kita pada habaib, kita pada para ulama tetap langgeng sampai kita dipanggil ke dalam Allah SWT. Amin. Kita yang hadiri pun akan bergantian diri untuk dipanggil oleh Allah SWT. Saya sendiri kadang-kadang bertanya, saya sudah umur sekian, sampai kapan? Ada pertanyaan seperti ini. Yang mintanya minta panjang, tapi yang menentukan bukan saya, bukan kita, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa kita hidup pasti mati. Yang kita cintai kadang-kadang berpisah dengan kita. Maka setiap ibadah kita ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk amal ibadah dan menjalankan hal yang kita ke dalam beras ini. Dan amal kita semuanya yang tidak bisa satu persatu. Masyarakat kampung, tenaga dari Malang, dari Depok, dari mana saja, satu persatu tidak bisa kita berterima kasih. Begitu hebatnya tenaga ini, terutama Sahibul Khaul mengerahkan tenaganya sampai bisa menjalankan pelaksanaan sholat ini. Ini semuanya tidak lain karena karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Layak dan pantas jika ada